mati gitu. Oh, dalam iman Kristen dan Yahudi beza, Bang. Gimana tuh? Sebab dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Orang belum Jadi, Adam dan Hawa tidak diciptakan untuk mati, untuk hidup itu kekal, yang ngomong Pertanyaan saya sesuai dengan begini, itu yang gambar ngomong dan itu rupa orang Tuhan. pelukis. pertanyaan saya begini Bang gitu. Kira-kira Hmm. Adam kalau nggak makan itu bakal tahu baik dan buruk nggak Bang? Apa maksud buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk? Abang tahu? Lah enggak, kita Oh, tanya itu dulu aku itu lah Bang. turun aku lah nggak ada Oke. semangat semangatnya diskusi ini langgong loh. ngantuk. Maka saya beritahu yang menentukan warahmatullahi wabarakatuh. mana yang Waalaikumsalam baik, Ko. mana Waalaikumsalam yang Bang Benny. buruk Silakan Ko. adalah Ya, silakan lanjut, Tuhan. saudara. Tuhan yang Apa? Kecil kok. menentukan sesuai dengan hukum moral 10 hukum yang Apa mempunyai suaranya kecil, saya? pengetahuan tentang Aman-aman, baik Ko. dan buruk adalah Tuhan. Maka itu arti buah dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Bila Adam dan Hawa makan buah itu, mereka mau jadikan diri mereka sama seperti Tuhan, tahu yang buruk, tahu yang baik, Ya kan menentukan mana percuma yang Bang baik, kalau menentukan kalau mana yang kita hidup buruk. kekal tapi nggak tahu mana baik dan benar gitu. Artinya apa di sini? Kalau kita nggak tahu baik dan buruk, maka ya manusia akan Bang, berbuat semaunya gitu. Nggak tahu dalam mana yang Taman baik, nggak tahu Eden, mana yang buruk gitu Bang. dengar, dalam Taman Eden hanya ada satu saja larangan, yaitu jangan makan buah dari pohon larangan. Itu saja larangan. Itu saja hukum. Dan jika melanggar hukum itu, mereka harus mati. Itulah dosa asal. Semua manusia lahir untuk mati kekal. Itu doktrin Bang. Pada asalnya, manusia diciptakan bukan untuk mati. Beda Bang, kita beza. Kalau Abang bilang Adam diciptakan untuk jadi khalifah dan lepas itu mati. Dalam iman Kristen dan Yahudi beza. Mana orang Yahudi tidak menggunakan dosa waris Bang? Mana Bang ini? Yahudi imani kitab Adam dan Hawa. Tapi dia tidak Makanya mengulangi dosa Yahudi waris Bang. Yahudi melakukan korban haiwan, korban binatang, korban darah untuk penebusan, pengampunan, dan perdamaian dosa. Mana di sini? Dan semua korban itu adalah bayangan kepada Yesus Kristus, anak domba penghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Itu Babang. Upah dosa adalah maut. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka Yahudi melakukan korban-korban darah untuk pengampunan. Oke, Di silakan bait suci. Bang Benny di ini. Bang Longinus jangan khutbah di sini ya. Jangan Anda Khotbah apa, sendiri yang Bang? Itu data Bang, Alkitab. Bang Khotbah Benny. apa? Aku bagi Alkitab. Baca Jadi, imamat. Banyak iya. narasi Baca di kita situ. imam. Lulus. Bang Lominus, tadi Anda mengatakan upah dosa adalah maut. Siapa pemilik kerajaan maut? Pemilik kuasa maut siapa? Gak tertarik kalau bahasnya Dok Mama. Iya, percuma dia mau 500 jam khutbah nggak bakal masuk ke kita. Iya. Orang kita main logika aja ya kan. Maksudnya akal kita Tak boleh pakai logika. Ini mesti pakai Iya, Alkitab. enggak, saya tanya Bang Longus ini tadi saya tanya siapa pemilik
kekuasaan maut. Wahyu 1 ayat 17, Yesus berkata, dialah yang memegang kunci kerajaan maut dan kerajaan Siapa yang megang maut. kunci kerajaan maut? Siapa? Yesus. Yesus. Wahyu 1 ayat 17, Bang. Itu data, Bang. Saya pakai data. Baca Wahyu 1 ayat 17. Bagaimana dengan Buka. ada data yang mengatakan pemilik kerajaan maut itu adalah Lucifer? Hah? Apa? Bagaimana ada datanya yang mengatakan bahwa di dalam Bible itu pemilik kerajaan maut adalah Lucifer, iblis. Makanya bila Yesus disalibkan, dia mati, turun ke kerajaan maut, mengalahkan iblis. Maka bukan iblis lagi yang memegang kunci kerajaan maut. Iblis sendiri akan dimusnahkan oleh Yesus di neraka. Sebab dia yang memegang kunci kerajaan maut. Sesuai dengan Wahyu 1 ayat 17. Yesus sudah mengalahkan maut. Bangkit balik pada hari ketiga. Maka dialah yang memegang kunci kerajaan syurga dan kunci kerajaan maut. Kedua-duanya dipegang oleh Yesus. Ya, tapi yang ditanyakan sama host tadi itu kan kalau tidak makan buah itu berarti kan Adam nggak tahu tuh mana baik mana buruk. Oke, itu sudah ada jawab ya. Yang saya tanyakan satu lagi, di ayat itu dikatakan di Kejadian 2:17 ya kalau nggak salah, itu dikatakan pastilah engkau akan mati. Lalu Anda ini keturunan siapa? Ular tua? Keturunan ular Kan Adam tua. udah mati di situ setelah makan. Apa dia? Iya, Adam kan sudah mati ketika makan buah pengetahuan itu. Pada hari engkau makan buah pengetahuan itu, pastilah engkau akan mati. Pasti mati. Iya. Nah, lantas Anda ini keturunan siapa? Karena Adam Adam mati mati di atau situ. tidak? Oke. Di Kejadian 2 Maka nomor kita 17 dikatakan ada mati. Di Kejadian 3 nomor 3 pun dikatakan mati. Iya, mati ada berapa jenis? Loh, mati kok pakai jenis? Iya. Jenis itu makanya kelamin bang, biar saya perempuan pahamkan. laki-laki. Mati ada tiga. Mati kok ada jenis? Iya, mati rohani, mati Mati jasmani, rohani, sunat mati rohani, kekal. apalah nggak jelas. Ini Alkitab saya bang. Ini dogma ini. Kalau dogma itu. Mati rohani. Mati rohani, sunat rohani. Dengar, makanya biar saya Haram makan jelaskan. babi. Aduh, mengapa Coba lari ke babi? mana ada tertulis mati rohani di ayat itu. Coba Mati kamu baca rohani di Kejadian artinya itu. pemisahan dengan Tuhan. Nggak ada tulisan seperti itu, nggak ada. Makanya biar saya jelaskan apa maksud mati rohani. Nggak ada mati tulisannya, nggak ada. jasmani, Kalau perlu dijelaskan, nggak mati ada tulisan mati kekal. rohani, nggak ada. Mati rohani artinya perpisahan dengan Sang Pencipta. Adam dan Hawa sebelum itu boleh berhubungan dengan Sang Pencipta secara langsung di Taman Eden. Iya, mana Bila dalilnya mereka mati berdosa, rohani? mereka Dalilnya mana mati dikeluarkan rohani? dari Taman Eden, tidak boleh masuk Taman Eden, diletakkan 2 kurub malaikat. Itu yang dimaksudkan mati rohani, perpisahan dengan Sang Pencipta, tidak boleh berhubung secara langsung. Mati jasmani, Ya, udah. umur Suka, Adam suka, mulai kau lah bikin menyusut narasi. dan akhirnya dia mati Untung jasmani. kau bukan jadi pendeta. Kalau kau jadi Dan pendeta tidur semua jemaatmu. Penjelasanmu juga masuk akal. Mati rohani pula dibilang. Makanya Nggak saya ada ayatnya ini di situ kok kata mati gitu. rohani. Diem aja gitu kan, udah dogma ini yang main gitu. Ya saya gak bisa ngapa-ngapain kalau udah dogma gitu. Anda itu jangan menyesatkan. Ini room publik. Kalau bernarasi itu sesuai data. Tadi kan Anda menyediakan data. Oke, saya terima datamu. Nah, kau sekarang nggak pakai data. Mana ada mati rohani.
Ini room publik, Anda jangan menyesatkan, gitu loh. Kalau Anda mau tersesat, tersesat aja sendiri, nggak usah bawa-bawa saudara Kristen yang lain. Ada pula mati rohani. Sunat-sunat hati. Yesus mati, yang mati dagingnya, rohnya enggak. Apalah entah, aneh-aneh aja. Halo, selamatkan siang semua. Ya, halo, salam. Salon, selamatkan siang semua. Udah Yunan, jangan mancing orang gitu. Ya, Tidak, assalamualaikum isu salam warahmatullahi aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute dulu deh. Mari buka lo link. Coba bukakan datanya, di mana ada tertulis Adam itu mati rohaninya, bukan jasmaninya. Mati rohani artinya perpisahan dengan sang pencipta. Iya, di mana Itu datanya? maksud Kamu ini mati menyesatkan rohani. orang aja kerjaanmu dari tadi. Datanya diam. Selepas Adam dan Hawa berdosa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka tidak boleh mengambil buah dari pohon kehidupan, sebab buah dari pohon kehidupan akan memberi hidup kekal. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden, diletakkan 2 kurup di pintu masuk Taman Eden, dan mereka tidak boleh berhubung dengan Tuhan Pencipta seperti sebelum, karena dalam diri mereka sudah ada dosa. Manusia berdosa tidak boleh berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Itulah maksud mati rohani. Maksud siapa? Maksudmu? Atau maksud Bible? Ya, dalam Bible Ada diterangkan tulisannya mati itu. rohani di situ. Ada tulisannya enggak? Sesuai perkataanmu. Kamu mau Itulah cerdaslah makanya bro. saya bilang kau Itu itu maksud menyesatkan. mati rohani. Yang tidak tertulis kau ada. Di kitabmu dikatakan jangan kau tambah-tambah, jangan kau kurang-kurangi. Yang Dosa tidak waris tertulis juga kau tidak tambah-tambah. tertulis, tapi konsepnya ada. Ah, nggak ada konsep-konsep Trinitas begituan, juga nggak ada, tidak nggak ada. tertulis, tapi konsepnya ada. Itu Mau aku kasih tahu nggak jawaban yang sebenarnya? istilah-istilah. Mau aku kasih tahu nggak jawaban sebenarnya? Jawaban yang sebenarnya Silakan. itu bukan itu. Makanya kalau kau masih kelas jemaat jangan sok-sok nerang-nerangin di sini. Menurut Tuhan, menurut Elohim, 1 hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Jadi ketika Adam makan buah pengetahuan itu, makanya usianya mencapai 900 tahun lebih, baru dia wafat. Karena terhitungnya itu di bumi 900 tahun, sedangkan di sorga sana dihitungnya 1 hari. Jadi ketika Adam makan buah pengetahuan itu, dia mati di usia 900 tahun, sama dengan 1 hari. Itu jawaban yang benarnya, bukan mati rohani. Ayatnya? Kau tanya ayat pula, ada tertulis dalam Bible, kau nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Di mana ayatnya? Ya cari sendiri, enak aja lu suruh nyariin. Kau yang bilang 1 hari 1000 tahun. Kalau Yang ada dalam ayatnya, Alkitab- Anda mau apa? Kalau saya tunjukkan datanya, Anda mau apa? Oke, tunjukkan Taman Eden. Ya 1 saya tanya hari dulu, 1000 kalau tahun. kalau Anda mau kasih apa ke saya? Iya, yang ada 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Bermaksud Ya, itu karena dibolak-balik Tuhan kan, tidak Tuhanmu bingung kan? dibatasi. Di ayat itu Tuhanmu bingung kan? Di satu sisi dikatakan 1 hari di sorga sama dengan 1000 hari di bumi.
Tapi Tuhan juga Mana mengatakan ayatnya? 1000 tahun di surga sama dengan 1 hari di bumi. Tuhan mau bingung kan di situ kan, di ayat itu kan? Mana ayatnya? Tunjukkanlah. Saya murtad. Barusan udah kau bacakan, kau sendiri tanya ayatnya. Tunjukkan. Yang saya bacakan di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Berarti bagi Tuhan masa lampau, masa kini, masa hadapan sama saja. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan masa. Itu maksud ayat itu. Yang kau kata umur Adam 900 tahun, 1 hari 1000 tahun, Pak di Longinus. mana? Pak Longinus, Anda Di tidak ke gereja mana hari kau ini. ini ngawur lah. Tapi yang saya baca dalam Bible di 1 Timotius 2 nomor 13 sampai 15, di situ bukan Adam yang berdosa. Dari mana Anda mengatakan Adam berdosa? Kitab Kejadian, Adam melanggar perintah Tuhan. Di mana? Sedangkan di 1 Timotius nomor 2 ayat 13 sampai 15, di situ Hawa yang berdosa. Dari mana dasar Anda mengatakan Adam yang berdosa? Hawa berdosa dahulu, kemudian dia bagi dengan suami dia. Suami Di mana dia pun tertulis? ikut makan. Di mana tertulisnya itu Adam berdosa? Kejadian. Kejadian berapa? Sebut, seperti saya sebutkan 1 Timotius 2 nomor 13 sampai 15. Jadi Adam tidak berdosa. Menurut data di Bible Anda, Menurut di Bible, yang pertama makan Hawa, lepas itu iya Hawa tertulis di mana putus dosa Adam itu? Adam Di pun mana? melanggar. Di mana Kitab tertulisnya? Kejadian. Aduh. Kejadian berapa? Sebut seperti saya sebut 1 Timotius 2 13 sampai 15. Sebutkan. Kenapa Anda harus malu dengan Bible Anda sendiri? Jadi Adam tidak berdosa. Yang Hawa yang tertulis di berdosa. dalam Bible Anda, Hawa yang jatuh di dalam dosa, bukan Adam yang jatuh ke dalam dosa. Ada tertulis itu? Jadi menurut Baca kamu coba. dalam Bible Adam tidak berdosa. Menurut Bible, bukan Adam Iya. yang jatuh ke dalam dosa. Di mana di dalam Bible Adam Oke. jatuh ke dalam dosa? Sebut ayatnya. Menurut Kejadian Bible, berapa? dengar. Menurut Sebut Bible, ayat dulu, sebut ayat dulu, Oke, sebut mau ayat. ayatnya. Kejadian Oke, berapa? nanti saya cari. Nanti saya cari, saya datang. Jangan takut, jangan lari. Aku datang ya. Kok takut saya sebut 1 Timotius 2 13 sampai 15. Ngopi kan? Astagfirullahaladzim. Macet. Enggak. Izin host, Bang Dan, saya sedang di luar soalnya ini. Jadi agak berisik. Mungkin sebentar noise. Aman Apa dong. mau mute. Oke, Maaf, baca Timotius. Kejadian 3 ayat 6. Bacakan. Seperti saya membacakan bacalah. 1 Timotius 2 nomor 13 Aku sudah sampai bagi 15. ayat. Saya baca Kejadian 1 3 Timotius ayat 2 13 sampai 15. Baca dari Kejadian Di 3 ayat situ 3-nya, jangan langsung ke ayat 6. Iya, Ayat 3-nya tidak juga apa, dibaca. baca. Adam Kenapa saya melakukan baca? Sudah dosa hafal atau kok. tidak? Nggak perlu baca. Baca. Adam melakukan dosa atau tidak? Selepas Hawa, Adam pun makan buah itu. Dia pun berdosa. Tapi adakah- Maka adakah kedua-dua tertulis mereka berdosa? dikutuk. Adakah tertulis berdosa? Oke lah. Adam Tiada mutu berdosa. kamu nih. Tiada mutu Sedangkan kamu. di 1 Timotius Aku 2 turunlah, nomor aku mau pergi. 13. Tiada- Lah, kok kabur? Tiada mutu. Baca kabur? Kejadian 3 ayat 6. 3 ayat 6. Yang saya tahu Kejadian. di 1 Kejadian Timotius 3 ayat 2, 6. Baca. bukan Adam yang jatuh di dalam dosa.
melainkan perempuan itu yang jatuh ke dalam dosa. 1 Timotius 2 nomor 13 sampai 15. Oke, aku baca. Dan itu di nomor 15-nya Aku baca, sudah aku baca. dikuduskan. Sabar. Aku baca supaya kau puas hati. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sabar. Lagipun pohon itu menarik hatinya kerana memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pun ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka Tapi tidak ada terhadap kan Tuhan dikatakan Allah di antara Dosanya di mana, Lontong? Di mana sih yang ditanya kata dosanya, Lontong? kata Ada dosanya di makan atau mana? tidak? Kata dosanya Ada di makan atau mana? tidak? Kata dosanya di mana coba? Kata dosanya di situ mana? Itulah Coba, pelanggaran. Ayolah terbuka. Dosa Masa adalah membaca saja pelanggaran tidak bisa? kepada perintah Tuhan. Lah. Anda Apa itu arti baca dosa? dulu. Dosa Amsal adalah 30 pelanggaran. nomor 6. Okeylah, kamu tiada Di ilmu situ nih. Buang masa aku. dilarang Bagus aku pergi menambah jogging. ayat-ayat di dalam Bible Anda sendiri. Amsal 30 nomor 6 bahwasanya jangan kau menambah firman Tuhan, jika tidak kau disebut orang berdusta dan berdosa. Lalu di Efesus 5 nomor 15, tidakkah kau perhatikan dengan seksama, jangan jadi orang bebal, tapi jadilah orang yang bijaksana. Siap. Jadi jangan menambah-nambah yang tidak ada. Begitu. Terima kasih. Lanjut tuh yang lain mungkin.